Bang Daniel kan seorang politikus, nah, juga seorang pengusaha. Boleh cerita nggak latar belakang keluarganya Bang Daniel? Apakah abang ini dilahirkan dari keluarga orang kaya raya, orang yang berada, atau malah sebaliknya? Bang? Sepemahaman saya lahir dari keluarga yang sangat kaya. Sangat? Ya, sangat kaya. Karena saya tidak pernah merasa miskin. Saya tidak pernah merasa susah. Oh. Karena orang tua saya tidak pernah ngajarin kita minta-minta, tidak pernah ngajarin kita tergantung dengan orang lain. Artinya saya terus terang lahir dari keluarga yang sangat kaya raya. Sangat meskipun kaya raya. Kita sempat susah makan, ya, kira-kira gitu. Jadi saya mau cerita, saya lahir di mana? Di perbatasan Aceh, Pak. Aceh dan Sumatera Utara, Besitang namanya, Salah Haji. Okay. Kota kecil, Anda susah tuh nyarinya, Salah Haji. Nah, saya lahir di sana, SD sana. Kemudian bapak saya itu ASN juga dulu, tapi kemudian bisnis kecil-kecilan. Bapak saya itu penyuluh pertanian, Pak. Ketemu ibu saya di kampung Salah Haji. Ibu saya itu orang kampung. Hanya tidak lulus SMA, kira-kira begitu, menikah dengan bapak saya. Ibu saya itu tidak lulus SMA, tapi apapun katanya saya akan benarkan. Apapun ceritanya, saya lulus S3 segala macam sampai beliau meninggal, Pak. Itu yang paling walaupun saya tahu ketika beliau marah segala macam, ini adik-adik catatan penting nih. Jadi saya tahu pendapat beliau salah segala macam, tapi saya akan iakan. Saya tidak akan bantah dan saya tidak akan tinggikan suara saya. Itu masalah anak-anak sekarang itu. Yeah. Jangankan Anda, mungkin anak saya pun Pak beda sekarang. Jadi ibu itu paling saya takuti. Sejak dulu itu ibu saya nggak sekolah memang, hanya lulus SMA, tetapi semua nasihatnya saya dengarkan. Even saya nggak bersetuju dengan pendapat itu. Jadi ibu saya tidak lulus SMA, kemudian nikah dengan bapak saya lahir di sana. Bapak saya di sekitar tahun 90-an begitu, Pak. Ada, kalau yang umur-umur Pak Yusuf mungkin ingat, ada GPK, Gerakan Pengacau Keamanan, di Aceh. Kemudian bisnis bapak saya dibakar. Kita nggak tahu siapa yang bakar. Kemudian dari sana, dari Aceh, kami, kalau istilah anak Medan, istilah istri saya itu lari malam. Lari malam itu keluar dari Aceh, kemudian pindah ke Sibolga. Mampir dulu ke Medan, pindah di Sibolga, bisnis di sana, bapak mulai lagi, bangkrut lagi bapak, kemudian pindah ke Jakarta. Nah, SMP saya pindah ke Jakarta. Semuanya diangkut, bapak saya pindah juga di Jakarta. Nah, di Jakarta ini masa-masa yang relatif lebih sulit ketimbang yang lain. Kenapa? Karena saya sempat nggak bisa masuk SMA. Sebab? Sebab nggak punya uang. Karena nggak punya uang ini. Tapi terus terang saya nggak pernah merasa miskin. Jadi saya selalu merasa semuanya kaya dan saya selalu merasa kami dalam posisi yang tidak pernah diajarkan bapak dan ibu untuk tergantung dengan orang lain, apalagi minta dengan orang lain. Jadi kemudian di situ nggak bisa sekolah, Pak Yusuf, nggak bisa sekolah, akhirnya masuk SMA negeri. Saya ingat sekali SMA negeri 1 Celeduk. Jadi nggak bisa masuk, nggak bisa daftar karena harus bayar macam-macam. Dulu kan saya nggak tahu sekarang karena masih ada mungkin begitu dengan kedok macam-macam. Betul. Akhirnya saya dibawa om saya itu Gusri Effendi namanya. Dia kerja, saya ingat sekali dibawa pakai motor Astrea tua. Nah, mungkin kalau Pak Yusuf ingat tuh Astrea tua itu, saya ingat dibawalah ke satu sekolah. Dia turun begitu sekolahnya, dan itu namanya Sekolah Muhammadiyah 1 Tangerang, Pak. Sekolahnya kalau Fahmi ini kan lulusan Al Azhar. Wah, itu pasti mewah itu sekolahnya anak-anak orang kaya di Indonesia ini. Jadi saya itu tulis Mas Faldi itu juga pasti Al Azhar. Itu nih geng-geng apalah mereka anak-anak Jakarta Selatan, Pak.
Iya. Kalau saya anak kampung. Jadi turun di Tangerang itu Ciledug itu turun Pak, masuk dibawa om saya ini ke sekolah ini deh, sekolah Muhammadiyah, banjir, saya tahu ini banjir segala macam, jelek sekali, itu saya udah ngendumel, kenapa gua bisa kesini, dibawa om saya ini dibawa situ. Om, kenapa di sini? Saya manggil Pak Bendi, kenapa di sini? Ini sekolah yang paling murah. Jangan-jangan kita bisa nggak bayar karena kita keluarga Muhammadiyah. Oh. Akhirnya saya masuk ke situ Pak, nggak bayar dulu, dan kemudian sekolah di situ 3 tahun Pak, saya nggak bayar karena juara 1 terus. Kepala sekolahnya cari. Jadi juara 1 terus 3 tahun nggak bayar. Oh. Nah selama sekolah itu saya parkir Pak. Jadi tukang parkir di sekolah, adik-adik sekalian ini sekolah di depan rumah sakit Medical Lestari Ciledug. Kalau orang Ciledug pasti tahu nih, Medical Lestari Ciledug itu ada rumah sakit, itu di situ saya 3 tahun jadi tukang parkir Pak. Selama 3 tahun? Selama 3 tahun. Sama 4 tahun malah, pas kuliah saya masih parkir, bersama dengan adik saya. Adik saya itu namanya sekarang Dr. Donald Anjar Simanjuntak. Wah. Dia spesialis paru. Wah, jadi dari itu tukang parkir di situ. ya? Dia adik sekalian, saya parkir di situ berdua. Jadi saya parkir jam 1 sampai jam 5. Nanti jam pulang ba'da maghrib digantikan oleh Donald. Donald ini sekolahnya siang, saya pagi. Sif-sifan berarti. Sif-sifan. Jadi saya pulang ke rumah itu baru bawa duit 30-20 ribu zaman itu tahun 98, 99 tuh banyak, 20 kasih ke ibu, baru ibu masak. Masak itu nunggu Bang Daniel iya, uang? pulang. Oh. Bapak jadi kena Kopaja segala macam. Iya. Baru 2 tahun bapak ibu saya itu nggak lama di Jakarta. Jadi 2 tahun kembali ke Medan. Saya tinggal, saya putuskan, adik-adik semuanya ikut, saya bilang, saya hidup saya sepertinya di sini. Akhirnya sudah saya tinggal di Jakarta. Bapak, ibu, adik semuanya pindah ke Medan kembali. Nah, jadi itu masa gembira gitu. Jadi saya nggak mau bilang itu masa susah, itu masa gembira. Masa gembira. Saya mau bilang apa? Semua peristiwa ada ibrohnya. Betul. Ada pembelajarannya. Ada hikmahnya. Jadi makanya ada hikmahnya. Tadi saya sebutkan. Anda bayangkan saya masuk sekolah yang saya tidak inginkan. Sekolah Muhammadiyah itu tidak saya inginkan. Tapi di situ saya jadi ketua OSIS. Di situ saya jadi ketua. Semuanya pembelajaran bagi saya Pak. Itu dimulai dari SMA yang tidak saya inginkan itu. Itu sekolah yang tidak saya inginkan. Mungkin adik-adik ini masih bisa milih sekolah di mana segala macam. Itu sekolah yang tidak sama sekali saya inginkan. Tapi terus terang, disitulah segala sesuatunya dimulai. Apa pesan yang ingin saya sampaikan? Pesan yang ingin saya sampaikan, sesuatu yang Anda benci, sesuatu yang Anda tidak sukai, itu belum tentu jelek buat Anda. Iya. Sesuatu yang tidak Anda sukai atau sesuatu yang Anda benci itu belum tentu jelek buat Anda. Jangan-jangan Allah sedang ngatur, itulah tempat terbaik buat kamu. Buat kita. Oke, kasih tepuk tangan buat Bang Daniel. Kuncinya apa juga? Kuncinya jangan sekali-kali buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti arahkan jalan buat kita semuanya yang terbaik. Tidak ada tuh rencana Allah yang jelek buat kita. Betul banget. Rencana Allah pasti jauh lebih baik dibandingkan rencana kita.